Shalom saudara-saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian malam Natal ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan dari KJ 125. Jemaat Tuhan, kebaktian malam Natal ini terjadi dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Pagi ini, ia kembali menyapa dalam indahnya cakrawala. Siang hari, ia memelihara melalui makanan yang kita terima. Pun saat malam menjelma, ia menjaga kala tubuh kita lemah, tak berdaya. Siapakah kita sehingga diingatnya dan dilindunginya dalam setiap jengkal kehidupan yang kita jalani. Di tengah ketersesatan kita akan jalan kehidupan yang dipenuhi benih-benih keangkuhan, keserakahan, kekerasan, kemunafikan. Adakah kita mengingatnya? Mungkin terlampau berat kita terjerat dalam laknat yang menghalau kita mendekat pada Sang Sumber berkat. Namun, tak kunjung pudar kasih-Nya yang amat besar bagi kita, manusia cemar. Dalam kesunyian berbalut kesederhanaan, Ia datang membawa pengharapan yang nyata akan keselamatan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan manusia sungguh amat baik dan serupa dengan gambar-Nya. Namun dosa telah merusak gambar Allah di dalam diri kita, sehingga kita terpisah darinya. Dalam keberdosaan kita sungguh tak berdaya. Oleh karena itu, marilah saat ini kita mengakui dosa kita di hadapan-Nya, agar kita layak menghadap-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di surga, kami bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kami untuk menjadi mitra kerja Allah dalam mengelola dan merawat bumi dan kehidupan ini. Karena itulah Tuhan menciptakan kami segambar dan serupa dengan Allah. Namun karena egoisme, kami telah berjalan menyimpang dari kehendak Tuhan. Kami telah melawan Allah dengan mengikuti keinginan kami sendiri. Kami melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup dalam keserakahan. Dalam keserakahan kami, iri hati, kami membenci, kami memusuhi, kami memfitnah, dan melakukan berbagai macam dosa. Kami hidup jauh dari rencana Allah. Kami tidak dapat menjadi mitra kerja Allah untuk merawat kehidupan ini. Sebaliknya, kami malah merusaknya. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Kiranya kedatangan-Mu dalam kesunyian dan kesederhanaan memulihkan gambar Allah dalam diri kami, sehingga hidup kami dipulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Saya akan bacakan Yesaya 9 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan bagimu. Damai Tuhan bagimu juga. Lagi Natalan ya? Ya emang kenapa? Aku udah gak sabar nonton panggung boneka. Ya kan? Tapi Natalannya online dek. Kan di luar sana masih ada virus corona. Jadi belum bisa ngumpul-ngumpul. Kayak sekolah sama sekolah minggu kan masih online juga. Gak nafsu masa Natalan di rumah aja. Aku bosen. Kakak juga bosen deh, tapi gimana lagi? Kan Natal bukan buat rame-ramean doang, dek. Terus Natal buat apa, Kak? Buat memperingati kelahiran Tuhan Yesus lah, dek. Kak, emang kenapa kok Tuhan Yesus lahir? Emang kenapa kok Tuhan Yesus lahir? Tahu kamu nanya terus kakak pusing. Bye. Aku salah apa sih? Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam Natal ini kami ingin mencari makna Natal. Tuhan, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menjamah hati kami semua, supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami pergumulkan, kami bisa menemukan makna dari firman Tuhan. Karena Tuhan yang mengajar kami. Dan bukan hanya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus juga menolong kami, supaya kami bisa mewujudkan, bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, tolong hamba-Mu juga, yang Tuhan percaya untuk memberitakan firman Tuhan. Mohon Tuhan jamah hati dan lidah bibirnya, supaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memberi kuasa, sehingga hamba-Mu dapat
menguraikan firman Tuhan dengan benar, dengan baik, dengan jelas, sehingga kami semua bisa memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini kita baca dari kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membuka Alkitab di rumah saudara-saudara dan kita akan membacanya bersama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara semua. Bagaimana suasana Natal di kota saudara? Apakah masih seperti tahun-tahun yang lalu? Misalnya di mall ada hiasan-hiasan yang sangat gemerlap, yang sangat indah. Atau lagu-lagu Natal bergema di setiap mall, di setiap toko-toko. Ada pesta diskon di mall-mall di kota saudara barangkali. Bagaimana dengan suasana Natal di mana saudara bergereja? Apakah masih sama seperti tahun-tahun yang dulu? Apakah paduan suaranya masih berlatih untuk acara Natal tahun ini? Apakah dramanya sudah dipersiapkan untuk Natal tahun ini? Atau barangkali konsumsinya juga sudah dipesan untuk Natal tahun ini? Bagaimana dengan gedung gerejanya? Apakah gedung gerejanya sudah dihias? Seperti di sini gedung gerejanya sudah dihias? Apakah pohon Natalnya sudah dipasang? Saudara-saudara, mungkin semua tetap kita lakukan. Namun siapakah yang akan menikmati suasana Natal di dalam gedung gereja? Mungkin kita tidak dapat menikmatinya karena masa pandemi ini. Sehingga kita hanya bisa merayakan Natal secara virtual. Saudara, Natal pada masa pandemi ini membuat kita kehilangan kemeriahan dan suasana pesta Natal. Karena biasanya Natal dihubungkan dengan pesta. Ketika kita kumpul-kumpul, ada kue Natal, ada konsumsi Natal, ada hadiah-hadiah Natal, dan ada pertunjukan-pertunjukan Natal, paduan suara, ada drama dan sebagainya. Sehingga ada yang berpandangan, ini kan ulang tahunnya Tuhan Yesus.
Jadi kita mesti bersukacita menyambutnya dengan meriah, dengan berpesta. Namun apakah itu tujuan atau alasan Tuhan Yesus datang ke dunia? Tema Natal saat ini adalah You are the reason. Jadi kita perlu bertanya, itukah tujuan atau alasan Tuhan Yesus datang ke dunia? Saudara, mungkin kita sudah melupakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus atau Natal yang kita rayakan itu sangat berhubungan dengan kisah penciptaan dan peristiwa-peristiwa setelah penciptaan itu. Saudara, salah satu sisi baik dari masa pandemi saat Natal ini adalah membuat kita harus duduk diam. Kemudian kita berefleksi, menghayati ulang makna Natal. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk melihat sekilas. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini. Khususnya ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, perhatikan alasan atau tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia pada kalimat supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Tuhan Allah menciptakan manusia untuk menjadi mitra Allah dalam merawat kehidupan di bumi ini. Karena itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mengapa? Agar manusia dapat berkarya seperti Tuhan Allah. Namun, apakah yang kemudian terjadi? Manusia jatuh dalam dosa. Manusia memberontak terhadap Allah. Manusia melawan Allah dengan melanggar perintah Allah. Adam dan Hawa sudah diberitahu agar jangan makan buah yang dilarang Allah itu. Namun mereka memberontak, namun mereka melawan. Dan kemudian Hawa mengambil dan memakan buah itu bersama dengan Adam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa itu, apakah Tuhan Allah kemudian membatalkan rencananya untuk menjadikan manusia sebagai mitra kerja Allah dalam merawat kehidupan di bumi ini? Ternyata tidak. Namun sekarang Tuhan Allah harus menambah satu rencana lagi, yaitu memulihkan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Mengapa manusia harus dipulihkan dan diselamatkan dari dosa? Saudara-saudara, dampak dari dosa itu sangat luar biasa bagi kehidupan ini. Kalau kita membandingkan dengan Roma 3 ayat 9 sampai 18, di sana dikatakan demikian. Kita bisa mengikuti, cukup panjang bacaannya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis,
Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung pisah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara, kalau kita memperhatikan kutipan dari Roma 3 ayat 9-18 ini, bukankah akibat dari dosa itu sangat merusak kehidupan manusia? Merusak relasi dengan Allah, merusak relasi dengan sesama manusia, merusak relasi dengan lingkungan, bahkan merusak relasi dengan dirinya sendiri. Saudara-saudara, kalau kerusakan ini dibiarkan, maka rusaklah seluruh kehidupan ini. Ketika manusia menjadi serakah, maka dia rela untuk menghancurkan sesamanya. Mulai dari menipu, mencelakakan, hingga membunuh sesamanya. Saudara, ada banyak sekali contoh yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita ingat berita yang baru-baru terjadi. Misalnya kasus di Sigi. Bagaimana orang dibantai, rumah dirusak, dibakar. Atau kasus penembakan di Solo. Dan berbagai kasus yang lain. Itu menunjukkan bagaimana kerusakan manusia karena dosa ini sungguh luar biasa. Bukankah ini sangat tepat seperti yang dikatakan oleh kitab Roma 3 tadi? Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Semua orang begitu gampang berbuat dosa, hingga menumpahkan darah, membunuh sesamanya. Saudara-saudara, kalau situasi kehidupan seperti ini dibiarkan, bagaimanakah mungkin manusia bisa menjadi mitra Allah dalam merawat kehidupan ini? Jangankan merawat kehidupan, manusia justru merusak kehidupan. Tidak ada shalom. Tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Banyak orang yang hidup dalam ketakutan karena ancaman, karena teror. Banyak orang hidup dalam kesulitan karena ada orang-orang serakah. Banyak orang yang hidup dalam tekanan karena ada orang-orang yang memakai kuasanya. Bagaimana bisa terjadi shalom? Bagaimana ada damai sejahtera kalau situasi kehidupan seperti ini? Saudara-saudara, dalam situasi seperti inilah Tuhan Yesus mewujudkan rencananya untuk memulihkan dan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Berita kelahiran Tuhan Yesus adalah berita yang sangat menyejukkan dan memberi kedamaian bagi umat manusia. Ketika malaikat Tuhan mendatangi para gembala, ketika para gembala itu sedang mengembalakan ternaknya, lalu malaikat Tuhan datang dan menyapa mereka. Mereka atau malaikat Tuhan itu membawa pesan surgawi demikian. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14 yang tadi kita baca. Ayat yang ke-10 mengatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 pesan yang disampaikan, yaitu ayat 10-12 tadi dan ayat yang ke-14. Kita akan melihat pesannya satu persatu. Pesan yang pertama, kita bisa melihat pada ayat yang ke-10. Di sana dikatakan tentang kelahiran Tuhan Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, kelahiran Tuhan Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Kristen. Pada masa itu orang Kristen juga belum ada. Maka sesungguhnya pesan yang pertama ini, mestinya Natal atau kelahiran Tuhan Yesus dirayakan oleh seluruh umat manusia tanpa batas suku, agama, status sosial, atau batas-batas yang lain. Pesan ini mau mengatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah untuk seluruh umat manusia. Maka kelahiran Tuhan Yesus adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yang kedua, kita bisa memperhatikan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Siapa yang mau diselamatkan? Saya meminjam ayat dari Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, tujuan utama penyelamatan adalah dunia dan segala isinya. Ada 2 poin penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, saudara-saudara, selama ini konsep yang kita pegang tentang keselamatan adalah kalau nanti saya meninggal, saya masuk surga kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah konsep ini salah? Tentu saja tidak salah. Akan tetapi yang ditawarkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini bukan hanya sampai di situ. Maka kita akan melihat yang kedua. Selama ini Tuhan Yesus mengajar kita tentang ajaran yang sangat baik. Banyak orang memahami ajaran Tuhan Yesus itu hanya sebatas ajaran moral. Kalau moral kita baik, nanti kalau kita mati, meninggal dunia akan masuk surga. Karena itu ada orang yang pernah menolak, buat apa saya jadi orang Kristen? Kan saya cuma diajari jadi orang baik. Kalau cuma mau jadi orang baik, semua agama juga mengajarkan untuk menjadi orang baik. Saudara-saudara, pemahaman seperti ini harus kita ubah. Menjadi pengikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar supaya kita menjadi orang baik, melainkan supaya kita bisa mewujudkan kehidupan di dalam shalom, kehidupan di dalam damai sejahtera, supaya kita bisa merawat kehidupan ini. Jadi kalau dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus, itu dimaksudkan supaya kita tidak lagi melakukan dosa. Sehingga semua hal yang ditulis dalam kitab Roma 3 ayat 9-18 yang tadi kita baca, semuanya tidak akan terjadi.
Karena hidup kita sudah dipulihkan. Kemudian setelah hidup kita dipulihkan, setelah dosa-dosa kita ditebus, kita diberi tuntunan hidup oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya, melalui ajaran-ajarannya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus sedang mengajak kita untuk hidup dalam kedamaian. Tidak ada kebencian, tidak ada kejahatan, tidak ada pembunuhan. Maka kita diajak untuk mengasihi. Tahukah kita ketika Tuhan Yesus mengajar, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan doakanlah musuhmu. Tuhan Yesus sedang mengajar dan mengajak kita untuk hidup dalam perdamaian dengan sesama kita, tidak menyakiti sesama kita. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Mengapa? Supaya terjadi kedamaian. Dan ada banyak lagi ajaran-ajaran Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Kalau kita membacanya satu persatu, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita, kemudian kita dituntun untuk bisa merawat kehidupan ini. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu mengajak kita, mengajak seluruh umat manusia supaya hidup di dalam perdamaian dan kedamaian. Saudara, itulah yang dimaksudkan dengan juru selamat. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya manusia itu bisa merawat kehidupan. Bukan hanya nanti kalau saya meninggal masuk surga. Tapi sekarang, dalam kehidupan sekarang ini. Maka firman Tuhan yang kita dengar terus setiap hari Minggu dalam persekutuan, dalam kebaktian, itu hendak mengajar kita saat ini, hari ini, di mana kita hidup di dunia ini. Agar kita semua bisa merawat kehidupan ini. Membuat kehidupan ini damai. Membuat kehidupan ini ada shalom. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan ajaran Tuhan Yesus ini. Dan kita tidak akan binasa, seperti kata Yohanes tadi. Melainkan kita akan beroleh hidup yang kekal. Apa maksudnya hidup yang kekal? Kita akan mengalami kualitas hidup yang baik. Itu hidup yang kekal. Kualitas hidup yang baik, hidup di dalam shalom, hidup di dalam damai sejahtera, hidup yang rukun, hidup yang saling menghargai, hidup yang saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup yang tidak merusak alam. Karena kita sudah dipulihkan dari dosa, kita sudah ditebus dari dosa. Namun semua itu bisa terjadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya, kita akan melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya, kita akan menolaknya. Kita tidak akan mau melakukan ajaran Tuhan Yesus karena kita tidak percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu menjadi pengikut Tuhan Yesus bukan hanya sekedar diberi ajaran moral supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik, melainkan supaya kita bisa merawat kehidupan dan ikut menyelamatkan kehidupan dari dosa ini. Inilah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia. You are the reason. Saudara-saudaralah alasannya. Kita semua ini adalah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan kepada kita, kepada umat manusia, supaya kita semua bukan hanya orang Kristen, seluruh umat manusia merawat kehidupan ini, menyelamatkan dunia ini. Dan itulah rencana Allah sejak dari kitab Kejadian, supaya kehidupan ini menjadi indah,
damai sejahtera, ada shalom. Itu yang bisa kita lihat pada alasan yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita melihat tentang kain lampin dan palungan. Ketika Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus dibedong. Dibungkus itu, dibedong dengan kain lampin. Mohon maaf saya memakai istilah orang Solo. Orang Solo kalau menyebut lampin itu sama dengan gombal. Lap yang biasanya dipakai kalau mau mengangkat panci yang panas, memakai kain itu. Atau orang-orang juga sering menyebutnya dengan cempal, tapi kalau cempal agak berbeda. Ini betul-betul kain. Selain itu bayi Yesus ditidurkan di dalam palungan. Bukan spring bed dengan brand tertentu yang mahal, yang sangat enak, sangat lembut. Saudara-saudara, apa yang mau digambarkan dengan ini? Kesederhanaan. Saudara, untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita butuh kesederhanaan. Hati yang sederhana, rendah hati. Kita tidak mungkin menerima ajaran Tuhan Yesus kalau pikiran kita, hati kita sombong. Karena kita merasa pintar, kita sudah tahu semuanya. Kita pasti akan menolak. Oleh sebab itu dibutuhkan kerendahan hati, kesederhanaan. Maka kalau kita mau dipakai oleh Tuhan Yesus untuk ikut dalam misi merawat dan menyelamatkan kehidupan ini, kita harus rendah hati, tidak sombong. Dan yang keempat kita bisa melihat pada ayat yang ke-14. Manusia yang berkenan kepada Allah. Ayat 14 tadi dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah puji-pujian para malaikat untuk Tuhan Allah. Namun damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu adalah sebuah pesan penting bagi kita. Damai sejahtera di bumi di antara manusia akan terjadi kalau hidup manusia berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup manusia berkenan kepada Allah? Lihatlah kepada Tuhan Yesus dan semua ajaran-ajarannya. Kasihilah sesamamu manusia, hiduplah dalam kasih. Ampunilah seorang kepada yang lain supaya kita bisa mengampuni. Hiduplah dalam kerendahan hati, jangan menghakimi. Oh, ajaran-ajaran Tuhan Yesus sangat luar biasa banyaknya dan luar biasa untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan menawar sedikit pun, mungkin kita mengatakan, aduh sulit Tuhan, saya tidak bisa melakukannya. Jangan ditawar, lakukan semuanya dengan taat, dengan utuh, tanpa menawar sedikit pun. Siapapun yang melakukan ajaran Tuhan Yesus, bahkan seluruh umat manusia kalau mau melakukan ajaran Tuhan Yesus, maka hidup kita sebagai manusia ini menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Kalau kita semua, bahkan seluruh umat manusia mengikuti ajaran Tuhan Yesus dengan tepat, dengan benar, dengan taat, maka damai sejahtera di bumi di antara manusia pasti akan terjadi. Dan itulah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, memberikan pengajaran-pengajarannya, merawat dan menyelamatkan kehidupan ini. Kita, saudara-saudara dan saya, adalah alasan untuk diselamatkan, supaya kita dipulihkan dari kehidupan kita dalam dosa, sehingga kita bisa mengikuti misi untuk merawat dan menyelamatkan dunia ini. Jadi yang terpenting dari Natal ini bukan pestanya, bukan hiasan Natalnya, dekorasinya, bukan pertunjukan-pertunjukan paduan suara atau drama, bukan.
Tetapi yang terpenting dari Natal ini adalah bagaimana kita bertobat, bagaimana kita bisa ikut dalam misi merawat dan menyelamatkan dunia ini. Sehingga Natalan online pun tidak masalah. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita menemukan makna Natal. Ketika Tuhan Yesus datang, memberikan keselamatan kepada kita, dan kita ikut di dalam misi Allah untuk merawat dan menyelamatkan kehidupan dunia ini. Selamat Natal, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Melupakan semua kebaikan Tuhan, kami berpaling darinya. Meskipun sedikit yang melihat kemuliaannya, dan sedikit pula yang mampu untuk memahami. Namun dia tetap datang dalam dunia yang sesat ini, terkunci dalam ruang dan waktu, menyatakan anugerah Allah yang tiada tara. Sang Juru Selamat lahir. Forgetting all His favor, we turn our back on Him. Still He came from the Father's home to a world so lost, unknown is Him alone. In human form, now walking time and space, behold His precious grace, the Savior came. So regal beyond measure, the King of all the earth, to save His dearest treasure, He came of lowly birth. He gave of all His riches, our poverty to wed. Though few beheld His glory, though few could comprehend, still He came from
Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus, Sang Terang Dunia, telah hadir untuk memberikan terang bagi dunia yang gelap ini. Hari ini, Sang Terang Dunia datang untuk memanggil kita semua, agar kita yang mengikut Sang Terang mempunyai terang hidup, sehingga kita tidak hidup dalam kegelapan dan melakukan perbuatan kegelapan. Lilin menyala yang kita pegang adalah komitmen kita untuk menjadi terang. Kita tidak hidup dalam kegelapan dan menolak untuk melakukan perbuatan kegelapan, sehingga kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini tidak sia-sia. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik mendengar, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Aku Percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih karena pada malam Natal ini kami diingatkan kembali tentang alasan dan tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Kami diselamatkan untuk menjadi mitra Allah dalam merawat dan menyelamatkan dunia ini. Tolonglah kami agar bisa menghayati dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya bahwa Tuhan pasti mengetahui kondisi sahabat-sahabat kami saat ini. Mohon Tuhan menjamah tubuh mereka yang lemah dan sembuhkanlah sahabat-sahabat kami. Mohon Tuhan jamah hati mereka agar iman mereka dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pasien COVID-19. Mohon Tuhan jamah dan sembuhkan sakit mereka. Demikian juga untuk para dokter dan semua tenaga medis yang menolong para pasien. Lindungilah mereka dan jangan biarkan mereka tertular virus corona. Bapak Surgawi, tolonglah para pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden Joko Widodo, segenap Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, hingga para pemimpin di daerah, dan semua pemangku kepentingan. Berikanlah mereka hikmat dari Tuhan agar dimampukan untuk mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengatasi masalah pandemi, masalah sosial, masalah ekonomi, politik, dan berbagai masalah yang lain. Mohon Tuhan lindungi bangsa kami dan jangan biarkan bangsa kami terpecah belah karena ada pihak-pihak yang merongrong persatuan dan kesatuan NKRI. Bapak Surgawi, kami menyerahkan kehidupan bangsa Indonesia ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami juga memohon agar kiranya perayaan-perayaan Natal di berbagai tempat bisa berjalan lancar dan seluruh umat-Mu bisa menghayati makna Natal yang indah dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kebaktian Natal esok hari. Kiranya Tuhan juga memberkati agar kebaktian Natal besok juga bisa membawa umat-Mu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan semakin juga merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya Natal tahun ini tetap menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya Tuhan, inilah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita telah sampai pada puncak rangkaian acara Natal tahun ini. Kini kita dapat dengan yakin berkata bahwa dalam kasih-Nya yang besar, saya dan Anda adalah alasan mengapa Sang Raja rela datang ke dunia celah. Yes, you are the reason.
dan dengan pengharapan yang diberikannya, dengan teguh kita pun dapat berkata kepada Tuhan, "Engkaulah alasan aku hidup, kuat menghadapi setiap tantangan, dan tak ragu lagi menyambut hari-hari di depanku. Jesus, you are the reason." Kelahirannya adalah hadiah terindah yang pernah ada dalam sejarah dunia. Lalu, hadiah apakah yang pantas kita berikan kepadanya? Dia yang tidak berdosa datang ke dunia bagi kita, manusia yang penuh dengan cacat celah. Mari kita renungkan apa yang harus kita siapkan dan kita berikan sebagai hadiah terbaik bagi Tuhan Yesus. Pada kebaktian Natal hari Jumat 25 Desember dengan tema The Best Gift yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Agus Susanto. Pada tahun yang baru, kita mungkin akan mengalami perubahan hidup secara imani yang berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana kita dapat menunjukkan hidup normal yang baru sebagai pengikut Yesus? Pada hari Jumat 1 Januari 2021 akan diadakan ibadah tahun baru secara daring dengan tema New Year, New Normal yang akan dilayankan oleh Ibu Lydia Y. Indriati. Mari kita menyambut tahun baru dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Sekian rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru kali ini. Selengkapnya dapat Anda baca di Warta Online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS melalui transfer ke rekening GKI Tumapel, memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di kantor gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 86 ayat 12 yang mengatakan demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mari kita menyanyikan lagu persembahan Alam Raya Berkumandang, dilanjutkan dengan Hai Dunia Gembiralah, bersama paduan suara gabungan GKI Tumapel.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kedatangan Putra-Mu ke dunia bagi kami. Di dalam Dia kami memiliki pengharapan yang pasti akan hidup kekal bersama-Mu dan juga kekuatan dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Sebagai tanda syukur kami yang melimpah atas cinta-Mu, saat ini kami membawa persembahan terbaik kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikanlah persembahan kami ini berkat untuk menggenapi karya-Mu di dunia ini. Kami pun mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi emas, mur, dan kemenyan yang berkenan di mata-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya,
Majelis Jemaat, Panitia Natal dan kru Medcom mengucapkan Selamat